Amin. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini mari kita belajar. Siapa yang ingat hari ini ada satu peristiwa atau peringatan di mana orang Kristen memperingati. Hari ini hari apa? Hari Pentakosta. Ya, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik, kita telah peringati. Bersyukur kita bisa merayakannya pada waktu itu bersama-sama di alam terbuka. Dan ini adalah hari yang ke-10 di mana kita memperingati bagaimana kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan dicurahkan memperlengkapi orang-orang percaya yang pada waktu itu menantikan janji Tuhan. Di mana Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak tinggalkan Yerusalem, supaya mereka menantikan janji Bapa, supaya mereka diperlengkapi. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk memahami, mengerti satu pembelajaran tentang pentingnya Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Pentingnya baptisan Roh Kudus. Mari kita baca firman Allah dalam peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 kita baca bersama-sama yuk. Tayangan di depan sudah disiapkan. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta merupakan penggenapan janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat 4 sampai yang ke-5. Yang memberikan kuasa kepada orang percaya untuk dapat bisa melayani Tuhan dengan dahsyat karena kuasanya memperlengkapi. Di dalam perjanjian lama, maka ada cuma yang di sini dikasih salah satu contoh yang diperlihatkan adalah bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang tertentu, tetapi di ayat Alkitab yang kita baca itu sifatnya sementara tidak menetap selamanya. Namun dalam perjanjian baru adalah orang yang dibaptis Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus diam di dalam diri orang percaya selamanya. Tinggalnya Roh Kudus terjadi saat lahir baru. Tidak seorang pun, kata firman Tuhan, yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Karena itu, kalau ada hal-hal yang di luar suara-suara yang berbisik menyangkal Yesus Tuhan, maka itu bukan dari Tuhan. Karena itu kita patut untuk segera menolaknya, mengusirnya, kemudian kita patahkan segala kuasa dan pengaruhnya. Tapi kalau orang masih bisa berkata Yesus adalah Tuhan, dengan iman, dengan percaya, maka kita percaya bahwa tentunya Roh Kudus masih ada di dalam diri kita. Nah, setelah kelahiran baru ini, maka sepatutnya kita ini harus mengalami baptisan Roh Kudus. Namun mengenai baptisan Roh Kudus ini saya perhatikan, orang-orang percaya seringkali kurang memberikan satu porsi yang tepat. Satu porsi yang cukup
untuk benar-benar menganggap bahwa baptisan Roh Kudus itu menjadi hal yang sangat penting bagi orang percaya. Saya sampaikan di hari Pentakosta yang sebenarnya mungkin kurang tepat untuk saya sampaikan temanya, karena GBI mendorong supaya bulan Juni ini berbicara tentang keluarga. Tapi momennya adalah momen di mana hari ini adalah hari Pentakosta, dan saya ingin menekankan kepada kita, dan saya sekaligus membayangkan seandainya Jemaat GBI Gunung Sahari ini diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus, itu beda banget. Akan ada satu kebangunan rohani yang dahsyat luar biasa. Akan ada sesuatu yang tidak seperti sekarang yang kita rasakan. Jadi saya mengakui pribadi bahwa kita ini memang sangat membutuhkan baptisan Roh Kudus. Dan orang yang sudah lahir baru itu memang harusnya diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu terjadi kapan? Kapan ya? Apakah orang yang belum percaya sama Yesus kemudian dia bisa menerima baptisan Roh Kudus? Bisa? Baptisan Roh Kudus terjadi sesudah pengalaman kelahiran baru. Kelahiran baru itu kapan? Kapan sih kita disebut lahir baru? Nah? Ya, prinsip orang lahir baru itu pertama kali momentumnya adalah ketika kita pertama kali terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita berbalik dari kehidupan yang lalu di bawah hukum Taurat, di dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam hukum Taurat, menjadi hukum kasih karunia. Oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kapan saya terima Tuhan Yesus adalah pengalaman pribadi masing-masing. Kapan saatnya saya percaya. Dan bukti bahwa selanjutnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah terima dia menjadi juru selamat pribadinya, ya harus dideklarasikan secara umum kepada Tuhan dan kepada manusia dengan bukti dikatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis, dialah yang diselamatkan. Jadi sampai pada tingkat percaya tapi tidak dibaptis, kita cuma punya waktu pelajaran baptisan saya ajarin, kita cuma punya tiket yang bisa terbang domestik. Namun paspor kita itu adalah baptisan. Ketika ke imigrasi dengan tiket tanpa paspor Anda nggak bisa ke luar negeri, tapi hanya bisa menjadi orang percaya yang menikmati kehidupan di dunia ini. Domestik. Siapa yang percaya dan dibaptis, bukan siapa yang percaya atau dibaptis. Pilihan salah satu terpenuhi, maka Anda selamat. Tapi siapa yang percaya dan dibaptis, percaya ditambah dibaptis, diselamatkan. Setelah percaya dan dibaptis diselamatkan, maka ada satu kebutuhan kerohanian kita yang lebih daripada itu, nggak cuma mau biasa-biasa, kemudian diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Dan kita lihat nanti pentingnya baptisan Roh Kudus itu dalam hidup orang percaya. Namun ketika pada saat ada kalanya kasih karunia Tuhan itu juga diberikan pada waktu bersamaan. Ketika dia pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan karena iman percayanya,
Saya sedang membimbing seorang teman, teman saya dulu kerja di APLNOL, yang sekarang sudah tinggal di Australia, di Sydney, dan saya belakangan kontak teman saya di Sydney untuk meneruskan supaya orang ini bisa dibimbing dari seorang agama seberang yang taat sembahyang. Kemudian satu ketika dalam pergumulan, setiap manusia punya pergumulan hidup. Satu ketika dia bergumul, bahkan dia bersaksi ceritakan, saya nggak tahu kehidupan kayak apa, tapi ketika dia sudah pindah move ke Australia, Sydney dengan keluarganya, dia nyaris mau bunuh diri oleh karena persoalan yang berat dihadapi. Dia berseru sembahyang kepada Allahnya, tetapi tidak ada jawaban. Dia mencari solusi, tetapi tidak ada solusi. Pada waktu dia bersungguh-sungguh berdoa butuh Tuhan, ku perlu Tuhan, ya kan? Tadi lagi, pimpin langkahku. Dia butuh, tapi kasih karunia Tuhan melawat dia. Yang datang adalah Tuhan Yesus. Yang datang menemui dia dan memberi jawaban atas segala pergumulan kehidupannya adalah Tuhan Yesus. Dan di saat itulah momen berbalik dia lahir baru. Terima Yesus menjadi juru selamat pribadinya. Terima Yesus bukan karena orang lain, tapi terima Yesus punya pengalaman pribadi bertemu dengan Yesus. Satu pengalaman yang langka dialami oleh orang-orang percaya, tapi memiliki pondasi yang amat kuat ketika kita pernah mendapat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di situ titik balik dia. Orang yang percaya, dan sekarang sedang saya coba arahkan nanti supaya bisa dibaptis karena posisi di luar. Maka saya bilang ada banyak pengajaran yang masuk. Sebelumnya saya nggak tahu hal yang seperti itu, tapi teman saya yang Kristen satu ketika WA saya belum lama ini, dia kasih tahu sehubungan dengan bapak rohaninya meninggal. Jadi tolong supaya Pak Paulus bisa bantu. Saya kontak dan kemudian saya juga hubungi teman yang ada di sana supaya dia bisa berjemaat. Saudara, akhir-akhir ini ada banyak orang yang bisa dijumpai Tuhan. Akhir-akhir ini, di akhir zaman ini, Tuhan punya kasih karunia untuk pintu gerbang keselamatan dibuka lebar-lebar. Sekali lagi yang saya mau tekankan ke jemaat GB Gunung Sahari adalah, yuk jaga jangan sampai kita yang sudah sekian lama jadi Kristen, yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Dan jangan sampai nanti yang terkemudian baru-baru ini malah mendahului kita. Dan lebih parah lagi, jangan sampai kita ketinggalan. Left behind. Jangan sampai. Karena itu mengerikan. Akhir-akhir ini kita berada di posisi ujung dari akhir zaman dan penggenapan firman Tuhan itu semakin nyata. Karena itu kita butuh Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus. Saat kita terima pertama kali Yesus, Roh Kudus sudah masuk. Di dalam orang percaya kepada Yesus ada Roh Kudus di dalamnya. Karena itu jangan dukakan Roh Kudus. Dia mau berbicara, dia mau menuntun hidup kita, dia mau terus menolong kita bertumbuh di dalamnya, tapi yang harus dilatih adalah kepekaan. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, ia pesan kepada murid-muridnya kan supaya nggak cukup. Memang muridnya sudah percaya Yesus, Roh ada, dia diperlengkapi, dia dihembusi. Dia dihembusi dengan Roh Kudus. Pernah baca ayat itu? Yesus menghembusi
murid-muridnya dengan Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Mereka ada Roh Kudus. Tapi itu berbeda. Berbeda dengan yang dimaksud baptisan Roh Kudus. Memang setiap kita yang percaya ada Roh Kudus saat ini. Ketika kita belum mendukakannya. Dan jangan sampai. Tetapi kita pesan Yesus kepada muridnya adalah nantikan janji Bapa, yaitu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mengapa Yesus secara khusus meminta para muridnya untuk menantikan baptisan Roh Kudus? Kalau bukan karena baptisan Roh Kudus itu sangatlah penting bagi orang percaya. Jadi yuk kita lihat bahwa baptisan Roh Kudus ini sangat penting buat kita. Ada perbedaan antara kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus tentunya ya. Ini yang tadi saya maksudkan, ada beberapa contoh di Alkitab yang secara jelas, yaitu murid dari murid-murid sendiri pada waktu belum terima hari Pentakosta itu terjadi, dia baru dipenuhi dengan Roh Kudus, ada Roh Kudus diam di dalamnya. Kemudian orang Samaria yang juga bertobat, ya, diperlengkapi, mengalami baptisan Roh Kudus para murid di loteng Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2. Kemudian orang Samaria, Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17. Kemudian juga ada para murid yang di Efesus juga diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Jadi kalau kita sekarang masih baru lahir baru, ada roh di dalam diri kita, maka rindukanlah agar kita diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Tanda awal dari baptisan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Ada beberapa contoh di rumah Cornelius pada waktu itu ketika dilawat dengan baptisan Roh Kudus, maka mereka berbicara dalam bahasa roh. Murid di Samaria juga mereka berbicara dalam bahasa roh. Murid di Efesus juga mereka berbicara dalam bahasa roh. Tetapi sekali lagi saya mau beritahukan bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus memang adalah berbicara bahasa roh. Tapi bukan berarti satu-satunya tanda orang dibaptis Roh Kudus itu adalah berbicara bahasa roh. Karena berbicara bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Berbicara bahasa roh itu tidak boleh ikut-ikutan. Berbicara bahasa roh itu harus dari dorongan Roh Kudus yang memberikannya. Kalau orang nggak berbicara bahasa roh, apakah dia berarti tidak dibaptis Roh Kudus? Enggak juga begitu. Enggak juga begitu. Karena itu cuma salah satu tanda. Bukan satu-satunya tanda. Tanda awal. Tanda awal. Nah, kalau begitu enggak penting. Oh, penting banget berbahasa roh. Berbahasa roh penting. Karena itu sebagai orang yang percaya, kita ini perlu juga minta kasih karunia Tuhan agar ketika Tuhan membaptis Roh Kudus, kita ini juga bisa memiliki tanda awal berbahasa roh. Di dalam firman Tuhan, orang yang berbahasa roh itu bermanfaat untuk membangun kerohaniannya, dirinya. Dan orang yang bisa berbahasa roh bukan karena yang tadi ngomong asal yang kita mau, tapi roh yang memang mendorong kita kuat untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang dia mau, maka tentunya rohani kita pun akan baik. Dan saya kembali lagi bayangkan kalau itu terjadi di jemaat semuanya kayak gini, itu suasananya luar biasa, luar biasa. Dan saya merindukan hal itu sekarang ini terjadi. Manifestasi bahasa roh itu dapat berupa, perhatikan ya supaya kita bisa paham. Glosolalia itu adalah ketika ada orang yang kemudian tiba-tiba bisa berbahasa roh, tetapi bahasa rohnya itu dia nggak paham udah pasti.
dia nggak kuasai itu pasti. Kalau dia bisa ngomong, dia kuasai, itu bukan bahasa roh. Seandainya saya bahasa Inggris, bisa berbicara bahasa Inggris, saya bicara lagi kemudian bahasa Inggris, nggak heran. Karena saya bisa udah pelajari. Tapi orang yang kagak ngerti bahasa Inggris, tiba-tiba bahasa Inggris. Orang yang kagak pernah bisa ngucap bahasa Arab, dia bisa bahasa Arab. Itu berbeda. Tapi ini bukan bahasa-bahasa yang ada di dalam dunia. Glosolalia itu bahasa yang ngucapin nggak ngerti, yang dengar nggak ngerti. Tapi Roh Kudus bisa kasih orang seperti itu. Saya nggak ngerti ucapan dia apa. Yang ngomong juga kagak ngerti. Itu salah satu bentuk bahasa roh. Tapi ada bahasa roh lain yang kedua, adalah senolalia, yaitu bahasa asing yang ada di dunia ini. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Belanda, Jerman, dan semua bahasa yang ada di dunia ini. Dia bisa ucapkan, tapi dia sendiri belum pernah belajar tentang bahasa itu. Dan orang yang mendengar bisa mengerti bagi yang menguasai. Dan itu yang terjadi di hari Pentakosta. Di mana waktu itu ada banyak dari berbagai negara hadir, dan mereka terheran-heran, orang ini berbicara dalam bahasa kita. Jadi sekali lagi, jangan salah. Karena pengertian kita harus lurus. Ini yang saya mau, kita paham. Jadi tadi ada dua ya, yang memang sama sekali bagi orang yang ngucapin tidak paham, tapi orang yang mendengar juga nggak paham. Artinya bahasanya nggak ada di dunia. Wah, jangan sampai ngaco nih kayak gini dan sebagainya. Beda nanti. Ketika manifestasi bahasa roh terjadi, beda. Orang yang memiliki karunia membedakan bahasa roh akan bisa tahu. Ini benar apa tidak. Tapi juga ada orang yang bisa ngucapin bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain, tapi tidak dia pahami yang dengan orang yang mengucapkannya. Kemudian, saya mau kita paham juga bahwa bahasa roh ini dapat dibedakan dalam dua kategori. Rasul Paulus pernah menulis di Alkitab, dan memang ada di saat sekarang ini. Kalau kayak gitu sekarang boleh nggak kita dalam sebuah perkumpulan jemaat kita bahasa roh? Ini kan sering kali ya, pemahaman kita kadang-kadang nggak ini. Saudara-saudara, ini yang saya juga pengen jelaskan bahwa ada dua kategori. Yang pertama, bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus dengan karunia berbahasa roh. Ya. Kalau bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus, dalam jemaat tiba-tiba dilawat dan semua dibaptis atau beberapa orang mengalami baptisan Roh Kudus seperti peristiwa di Pentakosta, maka boleh, silakan bahasa roh dalam satu perkumpulan jemaat. Dan jangan berpikir, wah ini nggak boleh nih bahasa roh nih, nggak boleh. Seperti Paulus ada Alkitab gitu, bukan. Itu kategori yang pertama sebagai tanda awal. Tapi kalau yang kedua, orang berbicara bahasa roh dalam perkumpulan jemaat atau dalam ibadah, kita dengar mereka berbahasa roh. Tapi bukan karena baptisan Roh Kudus sebagai tanda awal, tapi karena dia punya karunia berbahasa roh. Maka dikatakan oleh Paulus, maksimal dalam sebuah perkumpulan 3 orang. Boleh berbicara bahasa roh, tapi dengan tertib satu demi satu. Tidak kemudian bicara. Yang pertama, ketika dibaptis Roh Kudus berbahasa roh karena sebagai tanda awal, maka tujuannya memperlengkapi, memberi kuasa. Tujuan dari berbahasa roh itu. Tetapi orang yang berbahasa roh karena karunia, itu bernubuat. Karena itu ditulis oleh Alkitab, disarankan Paulus, kalau kita dengar ada orang berbahasa roh, tapi tertib, karena roh itu tertib. Kalau nggak tertib itu bukan roh. Kalau pemimpin di sini kemudian mengomandai, memimpin, kemudian bahasa roh itu liar sendiri berjalan tanpa kendali dari pemimpin,
itu ada masuk unsur yang lain. Emosi. Dan kalau saudara merasa orang berbicara bahasa roh, kemudian saudara merasa gelap dalam pandangan hadirat Tuhan, merinding karena ketakutan, ada sesuatu yang bukan roh dari Tuhan. Ini yang dimaksud oleh Paulus, kalau kayak gitu, biarlah kuasai berdiam diri. Tidak lebih baik berbahasa roh dalam perkumpulan jemaat? Berdoalah orang-orang tadi supaya Tuhan karuniakan ada yang menafsirkan. Karena tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Yang pertama tujuannya untuk membangun diri sendiri. Yang pertama, tanda awal baptisan Roh Kudus untuk kebaikan buat kita. Karena itu Yesus berkata, nantikan pesan itu, karena itu akan baik buat kamu. Petrus yang menyangkal, Petrus yang takut mengakui, Petrus yang takut bersaksi. Kalau sudah diperlengkapi Roh Kudus, dia nggak pernah takut lagi. Dia nggak pernah menyangkal lagi. Dengan berani dia tampil dan menyaksikan Yesus. Karena memang panggilan kita harus menjadi saksi Tuhan. Menjadi penjala manusia. Jadi bedanya sudah jelas? Ya. Seperti itu. Ada yang karunia, ada yang tanda awal. Namun roh itu tertib, pasti dapat dikendalikan. Bila pemimpin berdoa dan kemudian menenangkan, roh itu akan tenang. Karena roh yang sama, yaitu roh Tuhan, memimpin. Bahasa roh yang asli itu yang pernah terjadi pada peristiwa Pentakosta, masihkah berlangsung sampai sekarang? Yes. Apa yang dikaruniakan berbahasa roh di masa yang lampau juga terjadi sampai sekarang. Karena firman Tuhan, sampai nanti yang sempurna datang, barulah bahasa roh itu sudah tidak ada lagi. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Ya. Bahasa roh bisa berhenti. Tapi kapan berhentinya? Ketika yang sempurna sudah datang. Kapan itu? Ketika Tuhan Yesus sudah datang kembali. Jadi sekarang kita masih bisa berbahasa roh dengan bahasa roh yang asli. Nah, mengapa kita butuh baptisan Roh Kudus? Yuk pahami, saya cepatkan. Yang pertama, bahwa penting kita dibaptis Roh Kudus itu memperlengkapi orang percaya seperti saya dan saudara dengan kuasa untuk melayani Tuhan. Dia akan berikan kita keberanian untuk bersaksi dan beritakan Injil, karena itu memang amanat agung Tuhan kepada semua orang. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita punya target adalah orang itu jadi murid. Saudara, target Tuhan buat saya, target Tuhan buat saudara jadi murid. Karena itu jangan alergi kalau disuruh mau jadi pemuritan. Sekali lagi, yang Tuhan inginkan buat saudara adalah jadi murid Tuhan. Bukan jadi orang percaya. Jadilah murid yang mau dibentuk, yang mau belajar. Yang terus mengalami peningkatan dalam ujian. Bukan pencobaan, karena pencobaan menjatuhkan kita. Dan Allah tidak pernah mencobai. Tapi Tuhan memberikan ujian supaya kita naik sebagai murid yang terus naik level tingkat. Sampai kepada pengetahuan yang benar akan Tuhan itu benar-benar lengkap. Kepenuhan dalam kepenuhan Kristus. Ya. Beri kita kemampuan juga dalam menghadapi tantangan dan penderitaan dalam pelayanan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun kita punya tantangan, ada banyak persoalan pribadi, tapi kita tidak pernah tinggalkan pelayanan. Kita akan tetap di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus tadi beri kita kuasa, kemampuan, kebangunan rohani untuk tetap setia sampai mati. Dan orang yang setia sampai mati dalam pelayanannya akan terima mahkota kebenaran.
Nyata dia benar. Nyata dia benar. Sehingga dimahkotai kebenaran. Yang kedua, baptisan Roh Kudus itu bukan saja memperlengkapi dengan kuasa. Sekarang ini kan kita kurang ya. Rasanya kuasa-kuasa itu mulai berkurang. Kalau udah kuasa diberikan, wah, ada orang-orang yang penuh dengan kuasa. Saya ingat banget dulu, memang ini masalahnya kita itu sebelum saya move kedua, waktu saya terima baptisan Roh Kudus pertama kali, saya merasakan kuasa itu jelas. Sampai di masa remaja. Jadi saya rindu banget, kangen banget dan berdoa sama Tuhan biar ada kebangunan rohani di anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini harus dibangkitkan. Yuk generasi muda bangkit. Gereja ini ke depan ketika nanti tongkat estafet ini mau saya serahkan ke siapa? Sampai sekarang saya belum menjawab satu tugas yang harus saya jawab dari Departemen Pemuda dan Anak, yaitu siapa yang jadi ketua KPA di gereja kita, siapa yang jadi ketua pemuda dan siapa yang menjadi ketua ABI anak-anak, siapa yang jadi ketua dipisahkan remaja, pemuda, dewasa muda dan lain sebagainya. Sampai sekarang saya nggak bisa jawab. Saya bingung siapa ya? Sedih ya, sedih banget. Sedih banget. Saya bingung, banyak hal yang saya bingung sekarang. Saya berdoa Tuhan perlengkapilah gereja ini. Dengan WL, dengan generasi musik. Saya bersyukur terharu banget Dedi. Pasang badan kemarin kita gereja melayani kedukaan. Saya bayangin kalau nggak ada orang-orang yang mau musik. Kasihan juga ya, pelayanan kita nggak sempurna. Walau bukan itu berarti harus ada. Tapi kan kalau kita bisa lebih baik, kenapa enggak? Gereja ini sudah tua usianya. Kita harus ke depan ini lebih baik lagi. Yuk bangkit yuk, kapan lagi? Yuk rindukan baptisan Roh Kudus untuk memperlengkapi. Yang kedua, saudara akan juga baptisan Roh Kudus itu penting akan memberikan karunia-karunia roh dan memunculkan buah-buah roh. Ada 9 karunia roh yang akan muncul kalau orang dibaptis Roh Kudus. Tapi karunia apa yang Tuhan karuniakan? Terserah Tuhan, bukan terserah kita. Kita nggak bisa pilih. Ya, karunianya itu banyak. Ada 9, itu ada di 1 Korintus 12 ayat 8 ya, sampai yang ke-10. Termasuk karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk mengadakan mujizat, juga karunia berbahasa roh. Orang yang dapat karunia berbahasa roh akan membangun dirinya sendiri. Waktu dia berdoa, dia bisa berkata-kata pribadi. Di rumah dia bisa berdoa dalam bahasa roh. Dan jaga itu. Kedua juga dia akan melahirkan buah roh. Jadi ke dalam dia akan melahirkan karunia, keluar tampil ke depan, dia akan melahirkan buah yang bisa dilihat oleh orang lain. Buah-buah Roh Kudus itu hidupnya berubah, karakternya berubah. Kenapa? Ada buah Roh Kudus apa? Ada apa? Pertama, kasih. Jadi kalau ada orang yang nggak ada kasih, tanda tanya ini. Karena buah Roh Kudus yang dikerjakan Roh Kudus itu akan melahirkan buah-buah kehidupannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar. Yang ketiga, bangkitkan semangat, kecintaan akan Tuhan, dan militansi orang percaya. Bayangin ya, wah kalau terjadi baptisan Roh Kudus, jemaat militan semua. Jemaat cinta Tuhan semua, jemaat semangat on fire, ngebakar roh ini. Kalau dulu kita ada lagu-lagu yang panas ya. Ada gerakan roh Allah di sini. Wah, kalau Roh Kudus melawat, wes.
itu kita bisa menari. Seseorang yang dibaptis oleh Roh Kudus akan terlihat nyata sebagai orang yang penuh semangat, semakin mencintai Tuhan. Para rasul dan orang percaya menjadi militan dalam memberitakan Injil ke seluruh dunia, yang membuat kita sekarang seperti kita bisa ada. Kita ini hasil daripada murid-murid yang awal pertama itu yang dilawat Tuhan dengan baptisan Roh Kudus, sehingga membuka perintisan-perintisan gereja mula-mula, dan Petrus yang disebutkan oleh Yesus, ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus menjadi bapak gereja. Kegerakan itu. Dan kalau kita ada kegerakan seperti ini, orang-orang melahirkan bawa jiwa. Ini udah kita lepas nih sekarang, kita kasih bangku bebas banyak. Tapi kalau kita kemudian mundur, kemudian ada kosong, kemudian gak datang, hati-hati. Ingat, colek ke belakangnya, colek ke kiri kanannya. Kita ini sudah ada di akhir zaman. Lu mau kapan lagi? Kapan lagi? Kalau nggak pengen menderita di dunia, apalagi nanti. Di dunia, penderitaan berakhir setelah kematian. Dilepaskan dari jerih lelah kita, kata Alkitab. Tapi nanti bagaimana? Kapan lagi? Tapi bukan berarti kita nggak fokusnya cuma itu, nggak kerjain apa-apa, itu juga salah. Bukan itu yang dimaksud. Ya, yang terakhir adalah yang keempat. Transformasi pola hidup yang orang percaya dan cara hidup berjemaat kita ini. Kita menjadi jemaat yang karena ngalamin tadi semuanya berubah. Itu heboh itu. Jadi jemaat yang disukai semua orang, dan itu yang terjadi di jemaat mula-mula. Terjadi KKR, pertumbuhan jiwa yang besar. Penuaian besar di akhir zaman. Kalau kita sekarang sering komandoin penuaian-penuaian, kumandangkan penuaian besar, tapi penuaian besarnya kapan? Kalau tidak ada terjadi baptisan Roh Kudus yang melawat. Dan di akhir zaman itu, Roh Tuhan itu dicurahkan melimpah, kasih karunia Allah. Sebelum sampai nanti pada batas waktu terakhir, semuanya selesai. Ya. Jadi yuk mari kita belajar. Ingat, yang pertama kita perlu diperlengkapi dengan kuasa. Hidup saya dan saudara. Saudara tidak menjadi Kristen yang cuma belas kasihan orang lain, tapi ada kuasa dalam diri saudara. Kalau saya sakit, saya berdoa supaya saya sembuh sendiri, bisa juga sembuh. Karena ada kuasa dalam diri kita. Kuasa itu datang dari siapa? Bukan dari pendeta, bukan dari orang lain. Tapi dari Roh Kudus Tuhan. Waktu jemaat ditumpangkan tangan, terus si Simon tukang sihir itu melihat, lewat tumpang tangan kuasa Tuhan bekerja loh. Dan kemudian dia mau beli itu, biasa tukang sihir pengen seperti itu. Oh kalau gitu kasih dong, saya juga kayak gitu. Wah marah itu, Petrus marah. Kamu kira kasih karunia itu bisa dibeli? Binasalah engkau dengan uangmu. Jadi kasih karunia itu dirindukan. Untuk oleh siapa? Oleh orang yang sudah lahir baru, yang percaya tadi. Semua sini sudah lahir baru. Semua sini sudah percaya. Dan kita tinggal rindukan, Tuhan lawat aku, Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus. Sehingga hidup kita mulai berubah. Ada satu kegerakan yang luar biasa. Amin, Tuhan berkati. Mari kita semua bangkit diri. Kita angkat lagu pujian yang kedua dari awal pertama tadi. Pujian, Ku perlu Tuhan pimpin langkahku.